Selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamrin dengan saya Obey Syanipara, dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu adalah misteri Babel. Nah, ini penting ya, karena kita pernah belajar dalam pekabaran 3 malaikat. Pekabaran malaikat yang kedua menceritakan tentang kejatuhan Babel ya, dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu. Nah, ini menarik ya. Jadi kita akan membahas sebenarnya Babel ini kan disebut di kitab Wahyu tentang akhir zaman. Jadi siapakah Babel itu? Apa itu maksudnya Babel rubuh gitu kan? Dan nanti juga ada di Wahyu 18 dikatakan keluar dari Babel. Apa itu maksud semuanya? Nah, jadi kita akan pelajari tentang misteri Babel di akhir zaman. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa ya. Kita undang Roh Kudus dalam hati kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawa kami ke sore hari ini untuk belajar firman-Mu Tuhan. Berkatilah supaya kami dapat lebih mengerti tentang akhir zaman dan dapat mempersiapkan diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi Babel adalah suatu kota ya, ibu kota dari kerajaan Babylon pada zaman dahulu. Bahkan di Alkitab sudah muncul jauh lebih awal dari kerajaan Babylon ya. Ada juga kita tahu menara Babel. Tapi bagaimana dengan Babel di akhir zaman yang dikatakan sudah rubuh Babel kota besar itu. Nah, untuk mengenal lebih jauh, kita pelajari dulu dari pasal 17 dari kitab Wahyu. Inilah tentang misteri Babel. Jadi kita buka Alkitab kita buka Wahyu pasalnya yang ke-17. Sebenarnya ini satu pasal penuh, tapi mungkin nanti saya akan lengkapi bagian yang sudah pernah kita bahas ya, supaya lebih cepat. Jadi saya bacakan dari Wahyu pasal 17 dari ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya, binatang ada 10 tanduk, ini pernah kita bahas dalam Daniel ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kelmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi ada perempuan penuh perhiasan dan juga ada cawan emas ya. Ini ada elemen-elemen penting yang perlu kita ingat. Lalu ayat kelima, dan pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia. Nah, ini atau misteri ya. Kalau dalam bahasa aslinya artinya misteri, suatu rahasia atau misteri. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi tulis di dahi dari perempuan tersebut dikatakan itu Babel. Ya, Babel, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian di bumi. Jadi dia adalah pelacur. Menarik ya. Lalu ayat ke-6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi perempuan ini mabuk dengan darah orang suci. Luar biasa ya. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Suatu misteri ya. Nah, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Lalu dijelaskan tentang binatang yang diduduki oleh pelacur Babel itu. Nah, ini kita tidak bahas lagi, kita loncat karena kita pernah membahas di dalam kitab Daniel ya. Di Daniel pasal 7, nanti bisa dicek di tautan untuk Daniel 7 yang pernah kita bahas. Jadi kita sudah tahu bahwa itu tentang apa? Tentang kemutatan gereja ya pada zaman dahulu. Nah, jadi kita lewati dulu. Lalu kita lanjut ke ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi pelacur ini duduk di apa? Di atas air yang adalah apa? Yang adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api.
Jadi pelacur ini yang dikatakan Babel itu juga nanti ujung-ujungnya akan diperangi atau dimusuhi oleh 10 tanduk itu dan akan diserang gitu ya. Menarik ya. Ayat 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi, yaitu Babel ya. Jadi ini adalah satu nubuatan tentang akhir zaman. Itulah kitab Wahyu ya, nubuatan tentang akhir zaman. Dan kita pernah membahas tentang perkabaran 3 malaikat. Yang kedua itu membahas tentang kebentukan atau keubuhnya Babel. Jadi kita sekarang membahas siapa Babel itu. Nah, dari pasal 17 yang sudah kita baca, kita sudah melihat beberapa elemen yang sangat penting ya. Jadi dia adalah pelacur. Lalu ada tulisan Babel gitu kan, mengenakan banyak perhiasan. Dia pelacur apa? Dengan banyak bangsa-bangsa ya. Meskipun nanti bangsa-bangsa itu akan benci dan akan menyerang dia. Lalu dia juga ada cawan yang memabukkan. Nah, jadi apakah atau siapakah Babel itu di akhir zaman ini? Siapakah Babel? Tentu di Alkitab kita bisa banyak membaca di Alkitab khususnya di Perjanjian Lama, pelacur itu sering disamakan dengan apa? Dengan gereja yang telah murtad. Mungkin kalau Perjanjian Lama bukan gereja ya, umat Tuhan ya. Jadi umat Tuhan yang telah murtad. Dan perzinahan yang dilakukan ya, pelacur itu kan berzina gitu ya. Perzinahan itu juga melambangkan apa? Melambangkan penyembahan terhadap berhala. Karena perzinahan dan juga dengan penyembahan berhala itu sama intinya ya, yaitu adalah tidak setia. Orang yang berzina tidak setia kepada pasangannya ya, suami atau istrinya. Sedangkan orang yang menyembah berhala berarti tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini konsepnya banyak, khususnya di Hosea dan juga di Yesaya, di mana saya tidak bahas. Tapi saya langsung akan membuka Yehezkiel pasal yang ke-23. Kenapa Yehezkiel pasal 23? Karena kalau kita lihat elemen-elemen yang telah saya bacakan ya, jadi ada wanita pelacur, dia penuh perhiasan, lalu pelacur dengan bangsa-bangsa, lalu ada penyembahan berhala, ada cawan, dan seterusnya. Ternyata itu bisa kita lihat, temukan semua itu ada di dalam Yehezkiel 23. Karena kitab Wahyu itu, kalau kita pelajari untuk mengerti kitab Wahyu, banyak sekali itu elemen-elemen yang diambil oleh Perjanjian Lama. Jadi memang dari beberapa kitab sekaligus biasanya, tapi untuk pasal 17 ini sebenarnya banyak samanya dengan Yehezkiel pasalnya yang ke-23. Jadi kita buka Yehezkiel pasal 23 supaya kita bisa mengerti tentang Babel ini. Jadi ciri-cirinya sudah ada dari elemen-elemen tadi ya. Tapi bagaimana mengenalinya? Kita lihat dulu sumber awalnya ya dari Perjanjian Lama untuk mengerti Perjanjian Baru di kitab Wahyu ini. Jadi kita sama-sama buka Yehezkiel pasalnya yang ke-23. Ini pasalnya sangat panjang, jadi mungkin saya tidak baca semua, tapi saudara apabila ada waktu di rumah nanti, mungkin bisa dibuka dan dibaca secara keseluruhan ya. Nanti saya akan melompat-lompat. Tapi kita langsung saja ke Yehezkiel pasal 23, saya bacakan dari ayat 1 ya. Dan perhatikan elemen yang sudah saya sebutkan, akan muncul di sini ya. Dikatakan, Yehezkiel 23 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan. Jadi perempuan ya, ada elemennya muncul ya. Anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir. Jadi persundalan ya, atau perzinahan juga. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keponakannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kasihnya, kepada orang Asyirah, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyirah pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia berahi dan dengan berhalanya. Ya, jadi kita bisa mulai lihat di sini ya. Jadi ada persundalan, wanita yang dibilang dia wanita sundal atau pelacur, dan ia bersundal dengan apa? Berhala. Jadi dari sini kita tahu bahwa di Wahyu 17 yang sudah kita baca sebelumnya, ketika dibilang wanita itu adalah wanita sundal atau pelacur, berarti maksudnya adalah dia yang membawa kepada apa? Penyembahan berhala. Nah, kita lanjut lagi ya, kita loncat sedikit, kita langsung ke ayat 11. Karena tadi kan lagi berbicara tentang Samaria, tapi ini sebenarnya sama saja. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan bersundalannya melebihi lagi dari kakaknya.
Ia berwahyu kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah pesundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang-orang Kasdim. Ya, menarik ya, gambar atau image orang Kasdim. Orang Kasdim itu orang Babel. Kita bisa baca supaya lebih jelas ya. Orang Kasdim ya. Diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepala yang memakai sorban yang berjuntai, semuanya kelihatan yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berwahyu kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya. Nah, menarik ya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah perempuan yang pertama itu datang ke Asyur, tapi kali ini adalah dia mengundang supaya Babel, orang Kasdim datang kepadanya. Nah, ini menarik ya. Ini persundalannya kita bisa mulai melihat kesamaannya dengan Wahyu 17. Di sini juga muncul Babel. Jadi, ini menarik karena kalau kita baca dikatakan di dahinya itu ada tulisan Babel ya. Jadi kita bisa langsung mendengar, oh, ini perempuan ini berarti adalah Babel. Tapi bukan berarti seperti itu saja. Karena ketika ada suatu tanda, kalau saudara mengerti konteks zaman dulu, itu adalah perbudakan ya. Apabila ada nama seseorang di tubuh kita, berarti itu maksudnya miliknya gitu. Jadi ketika wanita itu ada tulisan Babel, memang kita bisa katakan bahwa wanita ini adalah Babel. Tapi sebenarnya lebih tepat untuk mengatakan bahwa wanita ini adalah dimiliki oleh Babel. Seperti ini ya. Dan jadi ini wanita ini mengundang Babel. Dan wanita itu melambangkan gereja atau umat Tuhan tadi ya. Nah, ini pelacurannya dengan orang Babel. Lalu kita baca lagi ayat 22. Oleh sebab itu, hai Oholibah, beginilah firman Tuhan Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kasih-kasihmu, tetapi sungguh, aku menyuruh mereka bergerak melawan engkau, aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa dan orang Koa, dan semua orang-orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, dan seterusnya ya. Jadi di sini dikatakan apa? Tuhan akan membawa bangsa-bangsa untuk menyerang dia. Ini sama seperti elemen yang ada di dalam Wahyu 17 juga ya. Dikatakan 10 tanduk yang adalah bangsa-bangsa juga akan menyerang ujung-ujungnya ya. Sebelumnya kan jadi hambanya, tapi ujungnya akan menyerang si wanita itu, si wanita pelacur atau Babel itu ya. Nah, ini menarik. Ini kita mungkin kalau bisa dibaca semuanya, tapi saya lompat lagi. Sekarang kita ke ayat 28 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil dan seterusnya. Ya, jadi betul-betul bangsa-bangsa itu akan menyerang ya. Dengan apa? Ayat 30 ya, mendatangkan hal ini semua kan engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Jadi persundalan ini betul-betul adalah dengan penyembahan berhala-berhala. Nah, ini penting. Jadi dari tadi yang diulang-ulang adalah berhala ya, persundalan dengan bangsa lain, dengan Babel, berhala. Tapi yang penting adalah apa? Mengundang Babel masuk. Nah, ini yang bahaya. Ayat 32 ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkau harus minum dari piala kakakmu. Nah ya. Jadi ada ya piala atau cawan muncul juga di Wahyu 17, di sini juga muncul. Harus minum piala dari kakakmu, piala yang ada yang dalam dan lebar mulutnya, itu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Dan seterusnya ya. Ayat 35, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholibah dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji, sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Sama seperti di Wahyu 17 dikatakan apa? Bahwa wanita itu minum dari berlumuran darah orang-orang kudus. Jadi kita lihat elemennya betul-betul sama ya. Jadi sebenarnya menggambarkan hal yang sama. Nah, lalu kita lanjutkan ayat 38. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Nah, ini menarik ya. Saya ulangi ya. Dikatakan apa? Ayat 38. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Kenapa tidak ada hubungan dengan hari sabat? Apa maksudnya menajiskan tempat kudus? Menarik ya, nanti kita akan ke sana.
Nanti bisa dibaca lebih lengkap di rumah, tapi kita lompat langsung ya. Kita langsung lihat ya, misalnya kesimpulan di ayat 46. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Ya. Atau ayat 49, ayat akhir juga dikatakan, orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ini adalah apa? Pesundalan adalah penyembahan berhala. Dan ini ada kaitannya dengan Babel, ada namanya, jadi milik Babel. Atau kalau di Yeskiel 23, Babel itu diajak untuk datang dan bersundal. Dibilang apa? Menajiskan tempat kudusku. Jadi pesundalannya itu kan kalau yang sebelumnya mungkin bersundal ke tempat lain, ini bahkan mengundang orang lain buat datang ke rumah Tuhan dan bersundal di dalam. Dan menajiskan tempat kudus. Dan apa? Tadi ayat 28. Ayat 38, sorry ya. Melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Ini suatu hal yang penting. Karena kalau kita buka Yeskiel pasal 8 ayat 14 sampai 16, kita bisa melihat dosa orang-orang di Yerusalem ya pada saat itu ya. Yeskiel 8 ayat 14 sampai 16. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Saya tidak cukup banyak waktu, tapi intinya dewa Tamus adalah salah satu dewa Babylon ya. Jadi ini terkait dengan Babylon lagi. Jadi ada perempuan yang menyembah dewa Tamus di dalam rumah Allah. Ini luar biasa ya. Lalu lanjut lagi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Jadi dalam rumah Tuhan nih sekarang. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari. Di sebelah timur penyembahan kepada dewa matahari. Jadi ini di rumah Tuhan ada penyembahan apa? Kepada dewa Tamus, kepada matahari yang adalah dewa Babylon. Kita bisa tahu bahwa orang Babylon itu menyembah dewa matahari ya. Itu juga bisa dicek mungkin di Tawarik 32 ayat 31. Dikatakan orang Babel itu datang menemui Hizkia ketika Hizkia sakit ya, untuk menanyakan apa yang terjadi, tanda apa yang terjadi sebelumnya. Karena kalau kita tahu cerita Hizkia sakit, lalu yang minta matahari atau bayangan mundur ya, maksudnya matahari mundur. Padahal orang Babel menyembah matahari, maka mereka datang. Jadi mereka menyembah matahari. Nah, jadi apa ini yang kita pelajari di sini? Bahwa penyembahan terhadap berhala dimasukkan ke dalam rumah Tuhan. Itulah pesundalan Babel. Nah ini luar biasa ya. Nah ini kita bisa melihat juga Babel itu adalah pemberontakan melawan Tuhan. Itu ada cerita dalam Menara Babel misalnya. Nah tapi kita mau untuk menghemat waktu kita tidak baca cerita Babel karena saya rasa saudara juga sudah tahu ya. Di mana intinya adalah akhirnya ketika orang membangun Menara Babel, menara pemberontakan terhadap Tuhan, mereka akhirnya dikacaukan dan apa? Disalahkan ke seluruh dunia ya. Nah ini juga menarik karena hal yang sama. Jadi kalau kita lihat bahwa penyembahan berhala atau penyembahan berhala Babel itu secara nggak langsung seolah membangun menara Babel di dalam rumah Tuhan. Nah jadi kita balik lagi ke Yeskiel pasal 22 sekarang. Tadi kita sudah baca Yeskiel pasal 23 ya. Jadi kita mundur sedikit untuk mengerti konteksnya. Nah ini kita bisa baca Yeskiel pasal 22. Kita baca dari ayat ke-15. Ini dosa-dosanya ya, dosa-dosa Yerusalem. Dikatakan apa? Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri dan aku mengikis kenajisan daripadamu. Nah, jadi ini betul-betul apa? Betul-betul ada kemiripan dengan menara Babel juga ya. Akan diserahkan ke semua bangsa. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah beberapa tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Jadi apa? Mereka melakukan apa? Pencampuran. Jadi pesundalan Babel, pesundalan Yerusalem sebenarnya. Jadi seringkali mengatakan, oh ya, wanita itu adalah Babel itu sana, kita bukan, kita umat Tuhan. Tapi di sini, Babel yang kita maksud di Wahyu 17 dan juga di Yeskiel 22-23, kita bisa melihat bahwa ternyata itu lagi menggambarkan siapa? Yerusalem itu sendiri. Yang apa? Yang istilahnya ketularan dengan Babel. Babel yang masuk. Nah itu tadi ya, wanita, tapi di dahinya jadi ada tulisan Babel. Jadi jangan mengira Babel itu ada jauh di luar sana. Babel itu bisa jadi adalah gereja yang murtad.
Nah, seperti apa gereja yang murtad? Mungkin saya lewatin, tapi bisa dibaca dari ayat 15 kalau mau bilang lengkap ya tadi ya, dibaca seterusnya. Tapi saya langsung lewatkan, dan saya langsung misalnya kita ke ayat 23 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan dan tidak mendapat air pada masa kegeraman. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Berarti apa? Pemimpin umat, pemimpin gereja itu apa? Menerkam umatnya itu sendiri. Ya, dibilang apa? Menerkam manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Luar biasa ya. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Luar biasa. Karena hari sabat itu adalah mengingat Tuhan pencipta. Tapi dari tadi kita lihat ya, dalam cerita Babel ini, Babel itu menyembah matahari. Apakah gereja saudara, ini lagi ngomong tak akhir zaman ya, apakah lingkungan saudara itu seperti ini? Kalau iya, bisa jadi itu sudah menjadi Babel. Apabila pemimpin-pemimpinnya itu menerapkan umatnya sendiri. Imam-imamnya tidak mengajarkan yang benar, tidak membedakan antara yang kudus dengan tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir, yang menutup mata terhadap hari Sabat. Jadi nggak mengajarkan tentang hari Sabat ya. Itu hati-hati, karena inilah penggambaran tentang Babel. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang akan membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Jadi apa? Ketika imam-imam pemimpin itu berbuat keji, tidak mengajarkan yang benar, bahkan nabi-nabinya yang ngaku-ngaku inilah firman Tuhan, padahal bukan dari firman Tuhan. Hati-hati, itu Babel. Ya, dikatakan apa? Kita lanjut ke ayat 30 ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemukannya. Nah, jadi di akhir zaman ya, tidak menemukannya. Karena itu apa yang terjadi? Ayat 31, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan itulah akhir dari kerubuhan Babel. Ya, saya sudah lewat banyak waktu, tapi nggak apa, untuk menutup kita langsung ke Wahyu pasal 18. Jadi kita lihat Babel itu dijelaskan di Wahyu 17 sampai selesai tadi kita sudah baca. Sekarang kita langsung lihat Wahyu pasal 18, 4 ayat pertama ya. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Perkabaran malaikat kedua tadi ya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat persembunyian segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar seorang lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Atau dibilang keluar ya kalau bahasa Inggrisnya. Keluar gitu kan. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi siapakah Babel? Persundalan tadi ya sudah jelas ya. Tapi persundalan ini, jadi Babel itu bukan sesuatu yang di luar sana, tapi diri sendiri atau sang wanita yang mestinya adalah gereja atau umat Tuhan, tapi tiba-tiba dicap Babel. Ketika mulai ada apa? Percampuran antara Tuhan, ajaran Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu, berhala ya tadi ya, tidak mengajarkan ajaran yang benar. Lalu di dalam umat Tuhan, pemimpin-pemimpinnya malah menyengsarakan umat, tidak mengajarkan yang benar, tidak mengajarkan hari Sabat sebagai Tuhan pencipta ya, tapi mengajarkan tentang matahari ya, Sunday. Nah, ini harus mulai lebih jeli ya. Jadi mungkin itu saja, nanti kita bisa bahas lebih banyak lagi di KP online yang berikutnya. Jadi sekarang saya harap saudara sudah mengerti tentang Babel dan apa? Menyadari bahwa itu akan rubuh, dan ketika itu rubuh saudara diminta apa? Saudara harus keluar dari Babel. Itu saja ya. Baiklah, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menunjukkan kepada kami
Apakah makna dari Babel itu? Berkatilah kami supaya kami tidak ikut terlibat dalam dosa-dosa Babel, dan kami dapat keluar dari daerah apa-apa jahat itu ya Bapak, supaya kami tidak najis bersamanya dan tidak dihukum dengan Babel itu sendiri ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa berikutnya. Tuhan berkati. Amin.